Halo adik-adik semuanya, jumpa kembali di video pembahasan fisika versi UTBK 2022. Nah, pada video kali ini Abang akan membahas khusus tentang dinamika gerak lurus seperti ya. Baik, langsung saja kita mulai dari soal nomor 1. Sebuah gaya konstan bekerja pada sebuah balok bermassa 4 kg selama 24 sekon. Lintasan pertama licin sampai detik ke-8 dan berikutnya kasar seperti ditunjukkan pada gambar. Tentukanlah besar gaya gesek pada lintasan yang kasar. Oke, jadi grafiknya antara kecepatan terhadap waktu. Masa bendanya 4 kg, ditanya berapakah gaya gesek yang dialami benda. Nah, dari grafik ini, misalkanlah ketika T0 sampai T8 sekon, itu adalah grafik dari A hingga ke B. Lalu 8 sampai 24 sekon, itu dari B ke C. Di manakah yang dimaksud dari lintasan kasar? Jadi B ke C itu kasar, B ke C itu kasar katanya. Berarti ada gaya geseknya. Sementara A ke B licin seperti ya. Dari gambar ini sudah sangat jelas. Ini adalah grafik GLB. A ke B dipercepat berarti positif, B ke C diperlambat berarti negatif. Seperti itu. Oke. Jadi kata ini merupakan grafik antara pada sebuah benda maksud abang, di mana pada benda itu bekerja gaya yang besarnya konstan, sebut aja sebesar F seperti yang mula-mula berada di titik A, lalu bergerak sepanjang bidang licin hingga sampai B sekian, lalu dari B hingga titik C berhenti ya sampai berhenti ketika waktunya 24. Itu karena lantainya sudah kasar seperti itu. Maka yang pertama kita cari berapa rupanya percepatan yang dialami benda ketika bergerak dari A ke B. Jadi A ke B diketahui dari grafik V0-nya 0, kemudian VT-nya sama dengan 6. Itu ditempuh dalam waktu 8 sekon. Maka dari sini bisalah kita dapatkan nilai A seperti itu. Jadi mencari nilai A-nya gunakanlah persamaan GPD. VT sama dengan V0 tambah A kali T. VT-nya 6, V0-nya 0, tambah A ditanya dikali T. T-nya 8. Maka dari sini kita dapatkanlah nilai A 6/8 atau 3/4 meter per sekon kuadrat. Kemudian sepanjang dari akademik ada gaya F yang menyebabkan benda bergerak. Ketika bergerak berarti berlaku hukum 2 Newton karena ada percepatan sisi grafik. Gayanya hanya segaya F, M-nya tadi sama dengan 4 dikali A 3/4. Maka dari sini kita dapatkanlah F-nya sama dengan 3 Newton. Itulah gaya konstan yang dituju. Kemudian kita tinjau dari B ke C. B ke C mengalami perlambatan. Yang diketahui dari B ke C, V0-nya adalah 6, VT-nya sama dengan 0, itu ditempuh dalam waktu 8/24, berarti itu 16 sekon. Maka dari sini kita dapatkanlah nilai perlambatan. Ya kan? Rumuskan VT sama dengan V0 kurang karena perlambatan A kali T. Untuk VT 0, V0-nya 6 kurang A dikali T sama dengan 16. Maka dari sini dapat kita lah nilai daripada A adalah 6/16. Sama-sama bagi 2, 3/8 meter per sekon kuadrat. Nah, semenjak dari B sampai C bergerak, tadi tetap ada gaya konstan sebesar F, lalu karena sudah kasar, berarti ada gaya gesek. Gaya gesek tentu berlawanan dengan arah
perpindahan. Karena bergerak tentu namanya daya gesek kinetik. Maka untuk B ke C berlaku 2 Newton. Sigma F sama dengan M kali A. Gaya yang bekerja yang searah dengan perpindahan adalah gaya lorentz F. Berlawanan berarti negatif, gaya gesek kinetik sama dengan M kali A. Itu ada di sini. Maka dapatlah nilai FK sama dengan F dikurang M kali A. Untuk F-nya dari 3 Newton kurang M yaitu 4 dikali A 3/8. Maka ini sama dengan 8 dibagi 4 2, 3 dibagi 2 1,5, 3 kurang 1,5 sama dengan 1,5 Newton. Inilah besar gaya gesek yang bekerja pada persoalan. Kira-kira soal ini sangat mudah, ya kan? Abang kira pasti bisa kalian matikan. Berikutnya diketahui dari grafik di atas, tentukan kecepatan pada detik ke-10. Yang diketahui adalah grafik antara kecepatan terhadap waktu. Oke, jadi ketika T sama dengan 0, itu kecepatannya 0. T8 kecepatannya 6 dan T24 kecepatannya 6. Pertanyaannya untuk T10. Jadi kalau kita tandai grafik ini, katakanlah mula-mula berada di A, lalu ketika kecepatannya 6 itu titik B, lalu kecepatannya kembali 0 atau berhenti, itu titik C. Untuk T10 sekon, itu sudah pasti berada antara grafik B dengan C. Antara 8 dengan 20. Seperti itu ya. Jadi sudah sangat jelas. Grafik dari B ke C ini merupakan grafik GLB. Ya kan? Kalau dikatakan GLB mempunyai percepatan atau perlambatan yang tetap atau konstan. Seperti itu. Jadi karena T10 sekon itu berada antara B ke C, misalkan sebanyak 10 sekon, ya kan? Sebut aja di sini misalkan kita buat titik B. Berapakah kecepatan di titik B? Nah, sudah pasti percepatan di titik B sama dengan percepatan sepanjang waktu dari B ke C. Maka kita tinjau dulu grafik B ke C. Apa yang diketahui? Mula-mula kecepatannya di B adalah 6, kecepatan akhir di C sama dengan 0. Waktu yang tempuh dari B ke C 8/24 itu sama dengan 16 sekon. Maka dari sini kita dapatkanlah nilai perlambatan seperti itu ya. Jadi VT sama dengan V0 kurang A kali T. B ke C adalah perlambatan. Kita masukkan nilai-nilai. VT-nya 0, V0-nya 6, kali A kali T sama dengan 16. Maka dari sini kita dapatkanlah nilai daripada A 6/16 sama-sama lagi 2, 3/8 meter per sekon kuadrat. Maka untuk mencari kecepatan ketika T10 boleh kita tinjau dari B ke D, boleh juga yang kita tinjau D ke C seperti itu ya. Maka kalau B ke D berarti V0-nya di B adalah 6. Lalu waktu yang diperlukan dari B ke D 8 ke 10 adalah 2 sekon. Inilah waktu ketika T10. Yang kita cari adalah dari B ke D berarti waktunya 8 ke 10 adalah 2 sekon. Seperti itu. Lalu dapatlah nilai VT-nya sama dengan V0 dikurang A kali T. V0-nya tadi 6 dikurang A-nya konstan tadi atau tetap ya sepanjang grafik B dan C itu 3/8 dikali T yaitu 2 sekon. Maka dari sini dapatlah VT 6 kurang ini ke sini 4, 3/4 yaitu 0,75. 6 kurang 0,75 sama dengan 5,75
25 meter per sekon. Inilah jawaban. Oke, jadi kalau ada persoalan sedemikian, hati-hati dengan grafiknya. Tentukan dulu di mana rupanya yang ditanya. Seperti itu ya. Oke, kita lanjutkan. Balok bermassa 10 kg didorong dengan gaya konstan selama 24 sekon pada lantai datar yang terdiri atas dua bagian. Bagian pertama licin dan berikutnya kasar. Grafik kecepatan terhadap waktu. Balok ditunjukkan gambar berikut. Jarak tempuh balok selama 5 detik pertama adalah, yang ini ditanya adalah jarak tempuh. Oke, jadi grafiknya ini adalah sama seperti tadi, yaitu grafik GLB. Yang ditanya jarak selama ketika T 5 sekon. 5 sekon itu sudah pasti antara 0 hingga 8. Jadi kalau kita namai grafiknya mula-mula di A, lalu kecepatan ketika M itu adalah titik B sedemikian ya. Nah, ingat grafik dari AKB itu adalah percepatan. Makin lama makin cepat. Seperti itu. Untuk mencari S, ingat S itu samalah dengan V0 kali T tambah setengah A dikali T kuadrat. Perlu kita cari tahu berapa rupanya nilai A. AKB itu GLB percepatannya. Maka kalau kita tinjau AKB, V0-nya adalah 0, kemudian VT-nya sama dengan 6, lalu waktu dari B ke C adalah 8 sekon. Maka dari sini kita dapatkan masih A-nya. Seperti itu. Rumuskan dengan persamaan GLB dipercepat. VT sama dengan V0 tambah A kali T. Untuk VT-nya sama dengan 6, V0-nya 0, tambah A. A-nya tadi mau kita cari tahu, kali T 8. Maka dari sini kita dapatkanlah A-nya sama dengan 6 bagi 8. 3/4 meter per sekon kuadrat seperti ini. Lalu setelah A-nya masukkan lagi bersama S. S sama dengan V0. V0-nya adalah 0 dikali T 0. 0 ya. Tambah setengah dikali dengan A. A-nya 3/4. Ini ya. Dikali T. Pertanyaannya hingga waktunya 5. Berarti dari 0 hingga ke 5. 5 pangkat 2. Berarti ini sama dengan 3 dikali 25, 75. Dibagi dengan 8. Seperti ini. Jadi kalau 75 bagi 8, ini bisa 9. Ya kan? 9 kali 8, 72, sisa 3. 30 bagi 8, bisa 3. Sisa 6. 60 bagi 8, bisa 7. Sisa 40 bagi 8, 5. 9,375 meter. Seperti itu. Inilah jarak yang dicapai selama 5 detik pertama. Gampang ya? Oke, kita lanjutkan soal berikut. Selanjutnya, balok bermassa 10 kg didorong dengan gaya konstan selama 24 sekon pada lantai datar yang terdiri atas dua bagian. Bagian pertama licin dan berikutnya kasar. Grafik kecepatan terhadap waktu balok ditunjukkan gambar berikut. Diketahui ada grafik V dengan T sedemikian ya. Agar balok tidak terhenti atau berhenti pada rantai yang kasar, gaya dorong yang perlu ditambahkan minimum sebesar berapa? Jelas soalnya ya? Jadi ini grafik antara kecepatan terhadap waktu. Lalu pada benda itu katakanlah bekerja gaya konstan, di mana benda itu bergerak pada dua lintasan. Lintasan pertama datar licin, selanjutnya datar kasar. Misalkanlah mula-mula di A seperti itu. Lalu diberikanlah gaya konstan sebesar F
seperti ini ya. Bergeraklah dari A hingga ke B. Inilah sepanjang lintasan licin. Kemudian selanjutnya bergerak lagi benda itu pada bidang yang kasar. Katakanlah dari B hingga ke C dan seterusnya. Ya, artinya walaupun pada bidang datar kasar tetap bekerja gaya dorong sikit. Nah, karena ini kasar, sudah pastilah ada gaya gesek. Kemanakah arah gaya gesek? Tentu berlawanan dengan gerak benda. Karena dia bergerak, maka gaya geseknya kinetik. Nah, gaya gesek ini akan menyebabkan terjadinya perlambatan pada benda. Pertanyaannya, harus berapakah ditambahkan lagi gaya ini agar nanti si balok itu tidak berhenti? Seperti itu ya, walaupun ini adalah lantai atau bidang yang kasar seperti itu. Maka yang pertama kita cari tahu adalah berapa rupanya percepatannya sepanjang bidang yang licin. Jadi tampilkanlah sesuai dengan grafik ini. Mula-mula berada di titik A, kemudian sampai ke titik B, itulah bidang licin. Selanjutnya kasar dari B hingga ke titik C selanjutnya. Maka kalau kita tinjau dari A ke B, maka untuk mencari percepatan boleh aja langsung delta V per delta T seperti ini ya. Delta V-nya dari A ke B berarti 6 dikurang 0 per delta T 8 kurang 0. Dapatlah A 3 per 4 meter per sekon pangkat 2 seperti itu. Lalu kita tinjau geraknya. Bergerak dengan suatu percepatan berarti berlaku hukum 2 Newton. Sigma F sama dengan M kali A. Gayanya hanya segaya dorong sepanjang bidang licin ya. Sama dengan M kali A. M-nya tadi sama dengan 10 kg. A-nya 3 per 4. Maka kita dapatkanlah dari sini F 30 per 4 atau 15 per 2 Newton seperti itu. Kemudian kita tinjau gerak dari B ke C. Berapa rupanya gaya gesek itu kerja, ya kan? B ke C itu kasar, maka kita cari lagi perlambatan B ke C langsung saja. Delta V per delta T seperti itu ya. Delta V berarti B ke C, kecepatan di C 0, di B kecepatannya 6. Delta T dari 8 ke 24 berarti 4 kurang 8. Maka kita dapatkanlah dari sini A-nya, iya, minus 6 per 16 atau sama dengan minus 3 per 8 meter per sekon kuadrat. Lalu kita tinjau geraknya, berapa rupanya gaya gesek, ya kan? Maka sigma F sama dengan kali A. Gaya yang bekerja sepanjang yang lantai kasar ini ada di si F gaya dorong searah perpindahan, gaya gesek melawan arah gerak benda. Berarti F positif, gaya gesek negatif. Ya, maka F kurang FK sama dengan M kali. Untuk F-nya dari 15 per 2 itu sama dengan 7,5, ya kan? Kurang FK sama dengan M kali A. M-nya tadi 10. Kemudian A-nya sama dengan 3 per 8. Perlambatannya kita masukkan tanda negatif. Karena perlambatan. Oke. Berarti ini 7,5 dikurang FK sama dengan sama-sama bagi 2 ini 10 berarti 5 ya. Ini 4. 15 bagi 4 itu berapa? 15 bagi 4 bisa 3. Sisa 3. 30 bagi 4 bisa 7. Sisa 2. 20 bagi 4 5. Berarti minus 3,75. Dari sini kita dapatkanlah nilai FK-nya sama dengan, ya pindahkan semua ke kanan. Jadi berapa? 7,5 ditambah
3,7. Berarti ini sama dengan 5, 12, 10, 11,25 Newton. Inilah besar gaya gesek kinetis. Maka agar seimbang, ulang ini ya, FK pindah ke sini, ini minus pindah ke sana, jadi tambah. Oh, ini kurang ini ya. Oke, seperti ini ya. Tanda negatifnya ini jangan dimasukkannya. Ini jadi kurang. Ini kurang. 7,5 dikurang dengan 3,75 itu sama dengan 3,75 Newton. Maka agar dia tetap bergerak, besar si FK minimal sebesar si F. Gitu. Sementara si F tadi sudah ada nilainya sebesar berapa? 7,5 Newton. Ini dia. Maka besar F yang harus ditambahkan agar benda tetap akan bergerak samalah itu dengan F dikurang dengan FK. F-nya tadi 7,5 dikurang FK 3,75. Berarti F yang harus ditambahkan sama dengan 3,75 Newton. Sekali lagi, tanda negatif di sini itu menyatakan perlambatan. Ya. Jadi untuk mencari nilai gayanya tidak perlu dimasukkan tanda negatifnya karena negatif bukanlah nilainya. Oke, gimana kira-kira? Gampangnya? Baik, kita lanjutkan soal berikutnya. Pada gambar di atas, sebuah helikopter bergerak horizontal dengan kecepatan VH, kecepatan horizontal si helikopter 108 km per jam, hendak menjatuhkan paket tepat di bak mobil yang melaju di bawah dengan kecepatan 72 km per jam. Pada sudut berapakah theta arah pandang pilot helikopter ke arah mobil di bawahnya terhadap bidang horizontal? Paket harus dijatuhkan agar tepat jatuh di bak mobil di bawah. Oke, jadi diketahui helikopter bergerak di atas sedemikian, kecepatannya 108 km per jam. Atau kalau kita konversi ini ke meter per sekon, itu berarti sama dengan 30 meter per sekon. Seperti itu ya. Kemudian, mobil itu pun dapat bergerak juga dengan kecepatan 72 km per jam. Kita ubah ke meter per sekon, sama itu dengan 20. Ya kan? Lalu, sudut pandang antara pilot terhadap mobil ini adalah theta terhadap benda tersebut. Jadi theta di sini sama aja dengan theta di sini terhadap benda ya. Disebutlah ini namanya sudut berseberangan darah, kan gitu. Ditanya harus berapakah theta itu. Jadi untuk mencari theta ini boleh kita tinjau segitiga yang ini. Kalau ketinggian helikopter ini diukur dari tanah adalah delta Y, selisih tinggi antara mobil terhadap helikopter namanya delta Y. Kemudian jarak pisah antara helikopter dengan mobil adalah delta X seperti ini. Maka dari segitiga yang ini mencari theta boleh gunakan tangen dari rumus trigonometri Pythagoras di sini ya. Tangen itu depan sudut per samping. Depannya delta Y, sampingnya delta X. Seperti itu. Terus kita tinjaulah si helikopter dulu, ya kan? Untuk helikopter mencari delta Y itu samalah dengan persamaan DLBB. Ingat,
ketika ada benda dilemparkan sedemikian paketnya, maka itu sudah merupakan gerak lurus, gerak parabola maksudnya. Gerak parabola. Nah, ingat syarat gerak parabola pada sumbu X itu adalah GLB, kemudian pada sumbu Y dikenali gravitasi. Karena vertikalitas itu jenis geraknya GLB. Seperti itu. Jadi, diketahui pada soal ini, delta Y sama dengan 20 meter. Seperti itu ya. Maka, untuk sumbu Y, mencari delta Y gunakan rumus GLB, yaitu V0 helikopter pada sumbu Y dikali Y tambah, karena geraknya ke bawah ya, benda jatuh ke bawah, setengah GT kuadrat seperti itu. Nah, V0 Y mula-mula benda ketika jatuhkan dia akan bergerak pada bidang horizontal saja. Di sumbu Y kecepatannya mula-mula belum ada, alias V0 di sumbu Y mula-mula sama dengan 0 seperti itu. Lalu lama-kelamaan mulai turun barulah ada di sini. Tapi kalau mula-mula V0 Y-nya adalah 0. Maka untuk delta Y sama dengan 20 setengah kali G 5 kali T kuadrat. Maka dari sini kita dapatkan T kuadrat 20 bagi 5 atau T sama dengan akar 4 atau 2 sekon. Maka diperlukan waktu 2 sekon dari sini sampai ke sini dalam jarak pisah sejauh delta X. Berapakah delta X? Tadi awal bilang kalau pada sumbu X jenis geraknya adalah GLB. Maka mencari X kalau GLB itu sama dengan delta V dikali T. Antara helikopter dengan modif. Berarti delta V-nya adalah V helikopter pada sumbu X akan mendatar dikurang V si mobil pada mendatar. Ya, sudah pastilah helikopter dikencang dari soal ini 30, ini 20, ya kan? Dikali dengan T. Maka dari sini kita dapatkanlah VH-nya tadi 30, VM-nya 20, dikali waktunya tadi 2 sekon. Maka dari sini dapat delta X, ini 10 kali 2, 20 meter. Inilah jarak pisah antara helikopter terhadap mobil secara mendatar. Maka untuk mendapatkan nilai kita, gunakanlah tangen theta tadi. Sama dengan delta Y, yaitu 20 per delta X, yaitu 20. Ini sama dengan 1. Tangen berapakah nilainya 1? Iya, tangen 45 derajat. Inilah solusi pengerjaan aplikasi daripada gerak parabola. Nah, adik-adik sekalian, jika ada yang salah dalam penyampaian abang, silahkan di komen di kolom komentar ya. Semoga kalian sukses UTBK 2022. Sampai jumpa di video berikutnya.